Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas responsif pemrograman web dan mobile. Nah, setiap praktikan diminta untuk mengembangkan sebuah aplikasi web sederhana yang berfungsi untuk mengelola data mahasiswa. Aplikasi ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada input data mahasiswa, kemudian validasi data, penyimpanan data ke dalam database menggunakan MySQL, kemudian penggunaan Ajax untuk memungkinkan interaksi dinamis tanpa perlu merefresh halaman. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan untuk database-nya. Di sini saya namakan dengan mahasiswa_db, yang terdiri dari tabel admin, kemudian fakultas, jurusan, dan tabel mahasiswa. Tabel admin ini sendiri digunakan untuk menyimpan ID-nya, ID admin itu sendiri, kemudian username dan password dari admin. Kemudian di sini sudah ada terisi untuk data admin itu sendiri, yaitu username dan passwordnya. Nah, MD5 ini digunakan untuk menginskripsi passwordnya. Kemudian ada tabel fakultas, yang terdiri dari ID fakultas dan nama fakultas. Oke, selanjutnya ada tabel jurusan di sini. Tabel jurusan ini untuk menyimpan ID jurusan itu sendiri, kemudian nama jurusan masing-masing dari setiap fakultas. Nah, misalnya di sini ada datanya yang sudah terisi di bawah sini. Untuk data fakultas teknik, misalnya itu ada jurusan informatika, elektro, dan mesin. Ekonomi, ada manajemen dan akuntansi, dan seterusnya. Di sini kedua tabelnya ini saling terhubung menggunakan foreign key dari ID fakultas. Karena di form untuk menambahkan data mahasiswa itu, ketika kita ngeklik fakultasnya itu nanti akan muncul jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultasnya itu sendiri. Nanti saya tunjukkan di desain UI-nya. Kemudian untuk tabel mahasiswa, di sini menyimpan ID mahasiswa, kemudian NIM, nama, kemudian ID fakultas dan ID jurusannya, dan alamat mahasiswa. Dapat dilihat di sini untuk relasi antar tabelnya. Nah, relasi antar tabel ini juga dengan foreign key, di mana penghapusan data fakultas akan otomatis menghapus jurusan. Nah, sementara relasi mahasiswa dibatasi dengan on delete restrict untuk mencegah hilang referensi data penting. Oke, setelah saya menjelaskan untuk database-nya tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form dan validasi input. Di sini saya menerapkannya pada form login. Nah, ini contohnya untuk login.php dan proses login, saya akan jelaskan. Nah, ini untuk form handling dan validasi input, file HTML berisi form login dengan input username dan password, yang saat disubmit akan mengirim data via post ke file proses login yang ini tadi. Nah, file PHP ini, data yang diterima itu adalah berbentuk username dan password. Kemudian, password ini dihash dengan menggunakan MD5, lalu divalidasi ke database menggunakan preferred statement, yaitu untuk mencegah SQL injection. Nah, jika kombinasi username dan password ini cocok, atau baris ditemukan dalam database atau tabel admin, sesi admin akan dibuat. Kemudian user akan diarahkan ke halaman indeks. Nah, jika gagal, dia akan menampilkan pesan error. Di sini, untuk pesan errornya itu ada di proses login ini, yaitu username atau password salah. Nah, langsung kita coba di sini. Kayaknya saya logout dulu. Nah, ketika kita panggil di sini index.php, dia akan langsung ke form login. Jadi kita coba login dulu. Untuk yang sudah saya isi tadi, username-nya itu admin dan passwordnya admin123. Nah, kalau misalnya saya sengaja untuk salahkan, kita lihat untuk validasi inputnya. Nah, jika misalnya passwordnya itu tidak sesuai dengan yang ada di database, dia akan muncul error, yaitu loginnya gagal, username atau passwordnya yang salah. Jadi, kita masukkan kembali, baru dia bisa login dengan benar. Selanjutnya itu ada input data mahasiswa, atau di modul 1 itu dasar-dasar pemrograman PHP. Nah, saya ada untuk form tambah data mahasiswa, kemudian edit. Nah, di sini, misalnya, yang pertama itu diminta untuk menambahkan nama. Nama, kemudian NIM, kemudian fakultas, dan jurusan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika misalnya fakultas itu kita pilih, misalnya fakultas teknik, maka nanti akan muncul jurusan-jurusan yang berkaitan di dalam fakultas itu. Nah, ini saya menggunakan pilihan seperti drop down. Oke, kita langsung saja untuk ke form penambahan mahasiswa. Nah, di sini, kita masukkan NIM-nya. Misalnya, kita simpan, data berhasil disimpan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk codingan di bagian edit, itu sama. Jadi ada drop down untuk pilih jurusan dan fakultas. Jadi jika fakultasnya dipilih, misalnya fakultas teknik, maka akan muncul jurusan yang terkait. Kemudian mengedit nama dan alamat. Seperti ini. Misalnya kita ubah alamatnya. Nah, data berhasil diperbarui. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu penggunaan Ajax untuk memungkinkan interaksi dinamis tanpa perlu merefresh halaman. Yang ada di modul 4, yaitu komunikasi asinkronus menggunakan Ajax. Untuk Ajax ini sendiri, saya menerapkan di form tambah data mahasiswa dan juga edit data mahasiswa. Terkhususnya itu tadi di bagian drop down untuk fakultas. Di sini. Nah, ketika misalnya fakultas itu misalnya dipilih untuk teknik informatika, maksudnya fakultas teknik, nah jurusannya itu nanti akan muncul. Yaitu yang dipanggil itu nanti adalah getjurusan.php. Nah, ini paling ada di dalam folder Ajax saya nanti. Saya akan jelaskan setelah ini. Nah, selain itu juga ada ketika form tambah atau edit mahasiswa itu dikirim, nanti fungsi Ajax-nya itu menangkap data form dan mengirimkannya ke server. Servernya itu ada di dalam folder Ajax-nya itu namanya insert PHP dan update PHP. Jadi nanti di situ dia akan menampilkan pesan gagal atau sukses. Nah, itu tanpa reload halaman penuh. Nah, ini yang saya maksud tadi, yaitu di dalam folder Ajax saya. Nah, yang pertama itu ada insert PHP dan update PHP.
Ini gunanya untuk menampilkan pesan sukses ataupun error. Jadi, saat pengguna mengisi form dan menekan tombol submit JavaScript, yaitu melalui jQuery, dia akan menangkap event tersebut. Nah, mencegah pengiriman form standar, lalu mengirim data form secara asinkronus ke file ajak insertnya yang ini tadi, untuk menambah, kemudian update, yang ini, untuk mengedit, menggunakan metode post. Nah, server kemudian memproses data. Misalnya memeriksa duplikasi NIM, di sini, misalnya NIM sudah terdaftar, itu akan muncul notifikasinya. Ketika kita memasukkan atau menambahkan NIM yang sama. Lalu mengembalikan respon dalam format JSON yang berisi status dan pesan. Sama halnya juga untuk misalnya data berhasil disimpan atau data gagal untuk disimpan. Begitu pula untuk update, jika NIM sudah terdaftar atau sudah digunakan itu akan muncul seperti ini. Kita langsung coba di sini. Misalnya kita tambahkan data mahasiswa yang sama, NIM. Terkhususnya itu NIM. Dia akan membaca jika NIM-nya sama. Nah, akan muncul NIM itu sudah terdaftar. Jadi, dia akan langsung keluar seperti ini. Kemudian untuk edit juga, misalnya kita mengedit untuk NIM-nya sama. Nah, NIM sudah digunakan oleh mahasiswa lain. Karena untuk NIM ini di universitas memang tidak ada yang sama. Oke, selanjutnya di sini juga ada dalam folder ajak saya yaitu untuk delete atau menghapus. Nah, misalnya ketika kita klik hapus sebuah data itu, nah dia akan muncul misalnya kalau berhasil, data berhasil dihapus. Kemudian kalau gagal dia akan muncul pesan gagal untuk menghapus data. Misalnya di sini kita klik hapus. Nah, dia akan memvalidasi terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan di codingan bagian indeks. Nah, data berhasil dihapus. Dia akan langsung hilang tanpa merefresh halaman. Oke, selanjutnya di sini ada file get jurusan PHP dalam folder ajak saya. Yang ini digunakan untuk ketika kita memilih menu drop down tadi untuk fakultas. Nah, dia akan muncul juga untuk jurusannya itu. Nah, dalam sini itu digunakan Ajax untuk ketika dia drop down itu website itu jadi lebih responsif seperti itu. Kemudian selanjutnya ada file fetch dalam folder Ajax saya. Nah, ini berfungsi untuk mengambil data lengkap mahasiswa dari database, kemudian memasukkan informasinya dalam website. Nah, itu termasuk informasi ini, nama, fakultas, jurusan, dan alamat. Nah, dengan melakukan join ke tabel fakultas dan jurusan, supaya yang ditampilkan adalah nama fakultas dan jurusan, bukan hanya ID-nya. Hasil query dikumpulkan dalam array data menggunakan perulangan, lalu dikembalikan dalam format JSON dengan JSON encode data yang ini. Kemudian, nah ini bertujuan untuk data bisa diakses dan ditampilkan secara dinamis di sisi front end, misalnya dalam tabel halaman web. Nah, melalui Ajax ini tanpa perlu memuat halaman. Oke, selanjutnya itu ada di bagian indeksnya. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya, tabel data mahasiswa, kemudian ini untuk memanggil Ajax-nya tadi, Ajax fetch, yaitu menampilkan seluruh informasi mahasiswa. Kemudian di sini yang saya maksud tadi untuk delete. Nah, jadi dia ada konfirmasi terlebih dahulu jika memang ingin menghapus datanya itu, jadi dia bertanya yakin ingin menghapus, nah baru dia memanggil Ajax yang delete.php tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk interaksi dengan database MySQL, yaitu di modul 3. Yang pertama itu kita harus membuat file untuk koneksi ke database. Jadi, saya buat untuk folder config-nya, dan nama untuk koneksinya itu filenya db.php. Nah, di sini berisi yang pertama itu ada host, kemudian user, password, kemudian db name. Nah, host ini menunjukkan alamat server database. Dalam localhost, kemudian user adalah nama pengguna. Di sini namanya adalah root, kemudian password, yaitu berisi string kosong. Kemudian nama database saya sendiri, yang telah saya buat tadi, yaitu mahasiswa_db. Kemudian di sini fungsi MySQL connect ini digunakan untuk mencoba membuat koneksi dengan parameter yang sudah ditentukan. Nah, jika koneksinya gagal, dia akan muncul atau menghentikan koneksi eksekusi dan menampilkan pesan bahwa koneksinya itu gagal. Oke, selanjutnya itu ada untuk penyimpanan data ke dalam database menggunakan MySQL. Nah, kita bisa lihat di sini, data-data yang kita isi tadi itu sudah masuk di sini. Ketika kita tambah itu tadi, saya kita tambah lagi. Nah, dia akan langsung masuk di sini.